Ini satu bagasi mobil ini penuh, isinya sambelan semua bunda. Berapa sis omsetnya sis? 60 juta lebih. 60 juta, ya Allah, alhamdulillah ya. Mama Asya mau pindah ke Indonesia ya. Kok serius banget nih usahanya di Indonesia. Sekarang welcome back ya. Aku sebenarnya agak rempong untuk bikin video hari ini, tapi ya udahlah ya, bikin update aja. Ini kita baru ini nih datang tiba tim shoppernya Mama Hasya alias tim belanja yang ke pasar Kramat Jati, karena Mama Hasya ngerjain kerjaan yang lain, bikin sampel kue kering baru sama sampel resep sambal baru. Jadi aku harus mendelegasikan tugas ini ke Abi Tua dan Om Pian, suaminya Ibu Luna ya. Gimana Bapak Pian? Lancar belanjanya, beres? Mantap. Asya terbalik sendalnya itu. Abi Tua beli apa tuh Abi Tua? Abi Tua beli apa itu? Abi Tua bawang 10 kilo ya. Terus apa lagi? Mantap, jadi tukang panggul. Bawang bombay 20. Ada lagi, kita lihat guys, ini tuh penuh ya bunda. Ini satu bagasi mobil ini penuh, isinya sambelan semua bunda ya. Jadi ini semuanya fresh ya bunda, tinggal kita petik-petikin bunda. Nah ini bumbu dapurnya tuh, terus ini ada cabai hijaunya juga, semua buat kita bikin sambal. Total belanja ini 60 kilo ya, tadi ada 3, ini 20, jadi 80 tambah rawit 20 apa semua ya? Rawit hijau, rawit merah rawit 20 ya. Jadi 120 tambah ininya 20, 140 tambah ini 5 adalah 150 kilo belanja ya. Lebih ya, lebih 150 kilo sambelannya. Mantap, ayo kita pindahin dulu. Kayaknya pindahin ke depan dulu kali ya di sini. Ini anak bayi nih, anak bayi siapa nih? Sama Tante Martin ya. Ini hilernya basah nih, hilernya banjir ya. Iya. Banjir ya hilernya ya. Iya. Banjir ya. Nah, ini di sini kondisi situasi rumah saya bunda. Penuh bunda, masya Allah. Ini paket-paket yang belum dikirim. Di sini ada 2 juga tim yang bekerja sebagai editor, terus ibu manajer. Ini aku juga di sini kerja. Terus ini tim packing, terus ada tim kue kering ya bun ya. Cetak apa bun? Putri Salju. Ini tim admin juga, skincare, mantap. Itu tim mami, tim catering. Ini tim sambal ya, ada Rizky, tim sambal tuh. Bunda ini tuh aku lagi bikin sampel untuk resep baru. Kita tuh basisnya nanti ini sambal bawang ya, tapi tetap pakai cumi bun. Ini kita lagi godok dulu, dia udah harum banget nih ya, warnanya juga udah cakep ya. Cuminya coba lihat Rizky semana tadi. Nah ini cuminya tadi kita coba dulu 500 gram, nanti belum dimasukin nggak apa-apa. Kita mau matengin ininya dulu ya, sambelnya. Bun, ini udah pada lusuh banget ya. Sekarang kita emang bagi-bagi tugas. Aku masih tadi ngurusin oven, belum mateng-mateng. Tadi aku bikin lagi baking putri salju. Sambil nunggu, sambil aku juga lagi uji coba resep baru untuk sambal. Terus sekarang tadi kan udah turun ya guys. Sekarang kita langsung bongkar cabenya. Kalau dari pasar itu soalnya takutnya busuk gitu cabenya guys. Coba lihat nih ya. Tuh. Ini harus langsung kita gelar, makanya kita punya nampan-nampan gini. Tuh. Ini kita tadi beli bawang putihnya udah dikupas. Ya. Ini cabai rawitnya juga. Ini serehnya seger-seger banget.
Iya, seger ini serehnya, daun salam mama ini. Terus itu tadi tuh ada si cabai rawit hijau sama cabai rawit merah, dia dipotelin buat besok kita produksi lagi. Sekarang aku naik ke atas ya guys, kalian lihat rumah aku udah buat cabai, masya Allah. Ini kita ada stok tomat, jadi kita nggak nambah tomat. Dan di sini ada ruangan kayak gudang gitu, kita isiin sama cabai. Lihat ini cabai semua ya di sini. Terus di sini ada tomat. Ini ada bawang yang udah dikupasin, tapi dia tuh agak kotor ya guys, jadi pasti besok kita cuci lagi. Terus di sini kita udah punya satu freezer yang juga udah penuh. Ini isinya cumi ya. Cumi, terus yang udah dikupasin juga, si bawang, tomat, segala macam. Tuh, ini penuh guys, satu gini. Hai Bun, oke Bun, ini udah jam hampir 11 malam ya guys. 10.45, aku dari tadi masih di sini. Oke, ini aku masih buka laptop. Ya, buka laptop. Iya sayang. Mau bobo ya? Iya, mau bobo tuh. Asya mau bobo tuh. Ya udah yuk. Oke, aku mau tidurin anak dulu ya guys. Tapi ini tuh ada kue yang masih harus dibumbuin. Sudah. Mau ngantuk? Mau ngantuk? Mau bobo? Iya. Sudah, mama udah harus berhenti kerjanya. Mama stop kerja. Mama mau bobo sama Asya ke Novel ya? Nggak mau nenek. Maunya sama mama apa mau nenek? Sama mama. Nanti nyanyinya gimana? Slapping, just slap. Mau dek nenek bobo. Asya mau bobo sama nenek? Mau bobo sama mama? Oke, yaudah yuk mama mandi dulu deh. Udah mau jam 11 malam guys, anakku udah minta ditidurin. Nanti aku habis ini kali ya aku ngomong kalau nggak besok lagi Bunda. Harus aku sama nggak ya? Sorry ya guys, semalam aku udah nggak lanjutin video karena aku udah capek banget, udah nggak mood ngomong ke kamera. Ini orang-orang di rumah udah pada mulai kerja dari pagi, termasuk adikku tersayang, dia lagi Nih 600 chat guys. 400 orderan lebih, hampir 500 misalnya. Masya Allah. Berapa sis omsetnya sis? 60 juta lebih. 60 juta, ya Allah, alhamdulillah ya. Berarti berapa, lebih dari 1000 botol dong kalau 60 juta? Enggak, kalau yang WA aja 500-an pasti. Ini kan 500-an loh. Ini baru 439, 60 juta. 500. Tapi kan kalau satu botolnya 55.000. Input ongkir kan? Oh, dia ikut ongkir. Berarti input ongkir semuanya. Oh. Sini. Jadi nanti tinggal dipisahin aja. Iya, yang ongkirnya, yang ini berapa, ongkirnya berapa Iya. gitu ya? Kan tinggal dikaliin aja kan. Tuh, pinter banget emang adek aku guys. Ya Allah, beruntung banget udah punya sistur kayak dia tuh. Demi cuan guys. demi bertahan hidup ya enggak sih? Apalagi udah nggak ada yang nafkahin, aduh curhat. Iya. Gitulah ya. Pokoknya semangat ya sis ya. Semangat. Berapa? 10.000 botol. 10.000 botol sehari. Sehari jangan sehari dulu, gempor. Sebulan. Tapi kita amin ya. Jadi kita tuh targetnya untuk saat ini aku bilang ya ke tim kita untuk nutupin operasional itu minimal harus 4.000 botol. Syukur-syukur dapat tembus 5.000 sebulan. Jadi kita lagi tingkatin lagi untuk operasional dan juga untuk kapasitas. Kita udah beli mesin baru karena kemarin ada yang bilang juga, Mama Asya ini bocor untuk packingnya. Aku mohon maaf karena kita tuh di sini juga udah sebaik mungkin kita wrap segala macem gitu, udah berlapis-lapis, tapi pas di ekspedisi mungkin ketumpuk-tumpuk, ketindih-tindih, jadinya bocor. Aku mohon maaf sekali lagi, namanya juga kita usaha pasti ada kendala. Tapi sekarang aku lagi pesan mesin packing yang dia bakalan bisa lebih mesin press, jadi nanti tutupnya pakai tutup kaleng gitu guys, jadi itu lebih kuat ya untuk mencegah kebocoran. Terus aku juga lagi ngeracik bumbu baru juga untuk sambelannya. Bukan berarti yang kemarin kurang ya, tapi
kan kita namanya bisnis di makanan itu kita harus berinovasi gitu Bunda ya. Jadi ini lagi aku akalin. Dan ini jujur aja ruangan bau cabai guys. Pedes. Kalau nafas pedes ya kayak di pasar ya. Iya. Nih lihat nih. Nih ya, ini tuh cabai di sini. Di depan kipas angin. Cabai, bawang, tomat tuh di situ satu ruangan. Tapi aku ada kabar baik, alhamdulillah. Kita udah tembus 2000 botol dalam waktu 10 harian ini ya, 10 hari. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banget buat teman-teman yang antusias mau order sambal cumi Mama Hasya. Makanya kita kemarin belanja lagi 150 kilo. By the way, aku salvok sama alisku, apakah benar dia gede sebelah guys. Ya, memang tujuan aku dari awal tuh kayak aku melakukan usaha ini bukan untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang di sekitar aku, biar mereka juga terbantu ekonominya. Karena jujur aja kalau misalnya aku cuma mikirin diri sendiri, alhamdulillah rezekinya udah cukup kalau untuk diri sendiri ataupun keluarga aku sama Hasya sama Dennis. Tapi aku seneng ya kalau misalnya banyak orang juga yang kerja, makin banyak menyerap tenaga kerja juga, makin banyak perekonomian yang terbantu. Jadi sebenarnya itu tujuan utama aku saat ini gitu guys. Sorry ya barusan kepotong karena Hasya nggak mau mandi. Jadi terus aku di sini mau jawab juga pertanyaan, Mama Hasya mau pindah ke Indonesia ya gitu. Kok serius banget nih usahanya di Indonesia? Kalau aku prinsipnya gini ya guys, memang pindah lagi ke Indonesia adalah salah satu impian terbesar aku, tapi aku tidak bisa memaksakan suami karena kayaknya dia tuh masih berat untuk meninggalkan Belanda karena ada masih orang tua ya. Terus ada Opa Buyut juga. Opa Buyut kan sekarang umurnya 97, OTW 98 tahun nanti bulan April. Menurut aku sih itu yang berat buat dia. Kayaknya kalau untuk perihal mencari pekerjaan itu nggak bakalan terlalu susah buat Papa Hasya karena dia juga udah berapa tahun ini dia kerja di perusahaan internasional sebagai konsultan bisnis. Dia juga kerja di perusahaan internasional sebagai konsultan bisnis di salah satu dari 4 perusahaan besar di dunia untuk bidang konsultan bisnis dan juga audit ya. Jadi dengan karir dia yang sekarang itu menurut aku bukan hal yang sulit buat dia buat dapat pekerjaan di Indonesia ataupun di negara Asia lainnya gitu kalau kita mau lebih dekat ke Indonesia gitu. Tapi kayaknya memang dia masih belum siap untuk pindah dan aku tidak mau memaksakan itu. Sorry ya bun berisik. Dan aku tidak mau memaksakan itu kepada suamiku. Aku ngertiin aja. Cuma memang kenapa aku kayak kelihatannya kok ngoyo banget ya untuk buka usaha di sini. Terus aku kerja keras banget. Pertama memang aku pengen aku bisa hidup bermanfaat untuk banyak orang gitu teman-teman. Jadi aku nggak mau menikmati hasil yang jerih payah aku ini sendiri. Aku pengen membuat sistem. Bentar ya aku sambil upload video guys. Jadi jam segini biasanya aku kalau udah nggak ada waktu kemarin semalam aku tidur jam 1. Aku baru upload video jam segini biar bisa tetap tayang on time. Dan ini aku bikin video kejar-kejaran banget. Jadi hari ini aku bikin besok tayang, hari ini aku bikin besok tayang. Untung si Fadli tuh ini banget ya, sabar banget. Thank you Fadli, semangat ya kerjanya Fadli, editor aku. Nah kayak gitu aku pengen semuanya, bukan cuma aku aja yang sukses, aku pengen juga semua orang yang di sekitar aku merasakan level hidupnya naik gitu ya, bisa hidup lebih nyaman secara finansial, secara juga emosional gitu. Karena kalau kita kurang uang pasti kita lebih tidak tenang gitu bunda ya. Misalnya mikirin ada cicilan ini, ada bayar ini, kontrakan, kendaraan, rumah, segala macem gitu kan, wifi, listrik gitu kan. Kalau kita ibaratnya tuh nggak punya penghasilan yang tetap, tapi ketika kita punya bisnis yang stabil, penghasilan yang tetap, juga sebagai karyawan tidak ada salahnya ya. Tidak harus semua orang itu harus jadi pemilik usaha. Dengan jadi karyawan pun selama kita kerjanya sepenuh hati itu juga bisa bikin kita ngerasa hidup kita lebih konten atau lebih berisi atau lebih bahagia atau lebih bermanfaat gitu. Jadi lebih bisa berkarya gitu ya.
Nah, balik lagi ke pertanyaan, memang aku pengen banget tinggal di Indonesia, makanya aku dari sekarang aku mulai rintis bisnis ini. Di sini aku udah punya usaha berbentuk PT, ya alhamdulillah kita udah resmi bidang usahanya, dan untuk yang produksi makanan kita lagi urus izinnya ke Dinkes sama ke PIRT gitu ya, untuk bikin PIRT. Jadi ini proses legalisasi tuh emang lumayan panjang, walaupun kita udah punya agent atau konsultan yang mantep lah ibaratnya gitu, tapi tetap harus ada berproses yang berminggu-minggu gitu Bunda ya. Ini yang lagi kita perjuangkan saat ini, dan alhamdulillah aku ngerasa dengan sekarang kayak orderan dateng gitu lumayan banyak untuk hitungannya yang aku baru jualan gitu, baru produksi. Aku berterima kasih banget, tapi aku yakin semua ini juga bukan karena diri aku sendiri, tapi karena memang teman-teman yang support aku di rumah gitu. Doa orang tua, doa orang-orang mungkin yang aku tolong atau aku bahagiakan, aku nggak pernah tahu doa siapa yang Allah kabulkan sehingga hidupku menjadi di level yang sekarang gitu. Nah, jadi aku minta teman-teman yang udah order sambal cumi, mohon maaf kalau misalnya memang PO-nya lama. Kita sih taruh target 10 hari ya guys. Tapi kita mau kerjain dulu orang-orang yang order via admin. Habis itu yang via toko oren, baru nanti ketika via toko oren udah mulai berjalan, udah mulai produksi, baru kita akan open PO lagi gitu. Dan nanti usaha ini akan terus berjalan insya Allah. Kalau aku udah di Belanda, ini akan tetap jalan terus karena aku udah melakukan standarisasi resep, aku udah bikin sistem kerja, walaupun sistem kerja itu harus selalu di-maintain dan diperbaiki. Tapi memang inilah apa namanya ya, challenge-nya kalau kita menjadi wirausaha gitu Bunda. Jadi memang kita harus menjadi orang yang selalu berpikir kreatif dan juga solutif, alias mencari solusi dari segala macam masalah gitu Bunda. Jadi kalau kita mau maju, kalau kita mau sukses, memang harus capek banget. Bukan capek aja, capeknya tuh capek banget. Tapi aku yakin semua ini akan berbuah manis di masa depan. Kita sekarang merintis dari awal gitu ya. Mungkin kalau dibilang sekarang tuh aku udah mulai bisa berjalan gitu. Kalau dari yang 5 tahun lalu aku di YouTube, aku di Belanda, aku merintis dari mulai bayi nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak tahu bahasa Belanda, aku nggak tahu daerah di Belanda, aku nggak tahu gimana caranya kerja di Belanda, aku nggak tahu gimana masak gitu. Nah, tapi di 5 tahun ke belakang aku benar-benar banyak belajar tentang kehidupan, tentang ilmu, skill atau keahlian. Aku mencari tahu di mana keahlian aku mencari tahu di mana kelebihan aku dan kekurangan aku pastinya. Dan sebagai manusia harus kita selalu improve ya, harus selalu bisa meningkatkan kinerja kita dan juga kualitas diri kita gitu guys. Bunda, segini dulu ya barusan kita curhat, sharing. Doain aja semoga hatinya Papa Hasya cepat tergerak dengan dia lihat gimana perkembangan usaha kita di Indonesia gitu. Karena aku pengennya sebenarnya kalau misalnya kita pindah ke Belanda, ke Indonesia, Papa Hasya tidak yang harus langsung buru-buru kerja atau gimana gitu, tergantung dia, terserah dia gitu. Tapi aku pengennya kita hidup udah lebih nyaman. Contohnya misalnya kita udah ada rumah dulu, terus juga udah ada usaha, udah ada kegiatan kayak gitu Bunda. Itu yang lagi aku perjuangkan saat ini gitu guys. So thanks for watching guys. Sorry ya update-nya gini aja. Habis ini aku mau cek lokasi rumah yang lagi dibangun. Aku mau cek udah seberapa jauh. Dan nanti juga aku bakal kasih footage-nya karena tim arsiteknya tuh kasih laporan ke kita setiap hari, foto-foto dan video apa aja yang sudah mereka kerjakan gitu guys. Thanks for watching and I see you guys in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.